Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita melanjutkan daurah ilmu shorof. Ini di sesi keempat kita, alhamdulillah. Di pagi hari ini masih membahas fiil, yang mana di pertemuan terakhir kita membahas fiil ditinjau dari makna dan waktunya. Ada 3. Ada namanya fiil madhi, menunjukkan waktu lampau. Ada namanya fiil mudhari, menunjukkan waktu sekarang atau akan. Ada yang namanya fiil amr, menunjukkan waktu apa? Pasti akan, karena setelah berbicara baru terjadi. Cuman dia kata kerja perintah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Fiil, poin berikutnya. Fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Jadi fiil itu kata kerja yang ada waktunya. Kalau dalam susunan kalimat kita bercakap atau kita baca Al-Quran atau hadis atau dalam Arab gundul, itu ada yang butuh objek di dalam susunannya dan ada yang tidak. Ada yang butuh objek dan ada yang tidak. Misalnya, ana contohkan susunannya di dalam kalimat. Ini saya katakan Daraba Zaidun kalban. Iya. Ini 2 kata. Ini kata kerjanya. Ini kata pertama, dinamakan fiil. Ini kata kedua, ini dinamakan fa'il di dalam bahasa, istilah bahasa Arab. Dalam bahasa kita ini adalah subjeknya. Ini kalau dalam istilah ilmu nahwu, ini dinamakan dengan maf'ulun bih, nanti antum akan tahu. Tapi dalam bahasa kita ini susunannya adalah, ini adalah objeknya. Dipahami kan? Ini susunan pertama. Susunan kedua, Ja'a Zaidun. Ini Daraba Zaidun kalban. Ini Ja'a Zaidun. Ini sama fiil, kata kerja. Ini sama fa'il, subjeknya. Coba antum perhatikan 2 kalimat ini. Daraba sama dengan Ja'a. Sama-sama kata kerja. Cuman ada yang butuh pada ini, kata ketiga. Dan ada yang tidak butuh. Lihat terjemahannya. Zaid memukul. Namanya dia memukul, berarti butuh yang dipukul. Maka membutuhkan kata ketiga. Yang dinamakan dengan maf'ulun bih, istilah nahwu. Istilah dalam bahasa kita, objeknya. Lihat. Ja'a Zaid. Zaid telah datang. Apakah butuh kata ketiga? Butuh kata ketiga? Zaid telah datang. Butuh? Tidak butuh. Berarti yang namanya fiil itu ada 2. Ada yang butuh pada sini, objek, dan ada yang tidak butuh. Nah, sekarang yang kita akan fokuskan, apa namanya kalau dia butuh? Apa namanya kalau tidak butuh? Dan apa cirinya kalau dia butuh? Apa cirinya kalau tidak butuh? Karena nanti ketika baca Quran, Arab gundul, hadis ataupun Arab gundul, serta antum bercakap, ini penting. Karena kalimatnya belum sempurna kalau
tidak didatangkan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Antum bisa pahami ini? Ini. Ini di sini yang kita akan kenalkan. Fiil ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Apakah ini kata butuh atau tidak? Dan apa namanya? Serta apa cirinya? Paham yang kita akan ingin pelajari? Maka dia terbagi dua. Pertama ada namanya fi'il muta'addi. Ini namanya. Pertama ada namanya fi'il muta'addi. Iya. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Saya ulangi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada apa? Objek. Setiap fi'il yang butuh pada objek, antum bilang ini fi'il muta'addi. Istilah Arabnya. Misalnya itu tadi contoh. Doroba Zaidun kalban. Ja'a Zaidun. Doroba. Butuh atau tidak tadi? Butuh objek atau tidak doroba? Butuh. Fi'il apa namanya? Fi'il apa namanya? Muta'addi. Jadi dari sisi waktu ada namanya fi'il madhi, mudhari, amr. Paham kan? Nah sekarang dari sisi butuh atau tidaknya kepada objek. Ada namanya fi'il muta'addi. Ini yang pertama. Semua kata yang butuh pada objek antum bilang fi'il muta'addi. Antum katakan dia adalah fi'il muta'addi. Madhi, mudhari ataupun amr. Mau dia fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr yang kita pelajari kemarin. Kalau dia butuh pada objek, maka antum katakan ini fi'il apa? Ini fi'il apa? Muta'addi. Paham ya? Contoh lihat. Doroba Yusufu kalban. Itu contoh tadi juga situ. Yusuf memukul anjing. Berarti kata doroba fi'il. Fi'il apa? Kalau dilihat dari waktu, antum bilang fi'il madhi. Kan begitu? Tapi kalau dilihat dari sekarang ini, butuh atau tidaknya kepada objek, ini fi'il muta'addi. Sama juga contoh yang kedua. Fataha Yusufu baban. Yusuf membuka pintu. Gosala Yusufu tauban. Yusuf telah mencuci sebuah pakaian. Ini arti lengkapnya. Nah, ini kata gosala. Ini adalah fi'il apa? Muta'addi. Nah, sekarang ini yang berikut yang paling penting. Cirinya. Kapan saya katakan ini fi'il muta'addi? Perhatikan cirinya ini. Pertama, lihat ciri-ciri fi'il muta'addi. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Ini yang paling penting. Pertama, bisa bersambung dengan domir ha. Kalau ada fi'il di dalam kalimat Al-Quran, hadits, Arab gundul, ya, atau dalam percakapan yang antum dengar orang bercakap, ada fi'il kata kerja bersambung dengan domir ha, maka pastikan, walaupun tidak tahu artinya, walaupun antum tidak tahu artinya, pastikan ini adalah fi'il apa? Muta'addi. Antum bisa paham ini? Antum langsung katakan adalah fi'il apa? Muta'addi. Itu ciri pertama. Dari sisi lafaz, tanpa antum tahu artinya, bisa antum hukumi langsung. Ciri kedua ini harus tahu makna. Contoh dulu di buku lihat. Al-kalbu al-babu fatahahu Yusufu. Yang menjadi titik pandangan kita kata fataha. Bersambung dengan domir apa? Ha. Hu di situ kan bacaannya. Iya. Berarti fataha fi'il muta'addi.
Karena bisa bersambung dengan domir ha. Al-kalbu dorobahu Yusufu. Doroba bersambung dengan ha. Berarti dia adalah fi'il apa? Muta'addi. As-saubu gosalahu Yusufu. Gosala adalah fi'il muta'addi. Kenapa? Bersambung dengan domir ha. Dipahami ini ciri pertama. Ciri kedua. Ciri kedua ini dari sisi makna. Antum tahu artinya, baru langsung antum pahami dan antum tentukan ini fi'il muta'addi. Lihat cirinya, dilakukan oleh salah satu anggota badan. Kan fi'il kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Kalau pekerjaan itu dilakukan oleh salah satu anggota badan kita, dilakukan oleh tangan saja, mata saja, telinga saja, hidung saja, mulut saja, kaki saja. Pokoknya dilakukan oleh apa? Salah satu saja dari anggota badan. Muta'addi. Antum paham ini? Jelas itu? Atau hati. Atau perasaan. Kalau dilakukan oleh hati atau perasaan, maka pastikan itu adalah fi'il muta'addi. Contoh, doroba. Memukul. Memukul orang pakai seluruh anggota badan atau salah satu? Hah? Kalau orang pukul? Hah? Salah satu. Berarti muta'addi atau lazim? Begitu. Dapat kata apa saja. Misalnya contoh lain. Kataba. Apa artinya kataba kemarin? Telah menulis. Orang menulis. Pakai salah satu anggota badan atau seluruh? Hah? Salah satu. Berarti dia fi'il muta'addi. Apalagi kemarin contoh. Jalasa. Jalasa. Muta'addi atau bukan? Apa artinya jalasa? Hah? Duduk. Muta'addi atau bukan? Muta'addi atau bukan? Apa? Bukan. Kenapa? Bukan salah satu, semuanya duduk. Iya. Karena orang kalau duduk, salah satu enggak atau semuanya duduk? Kalau orang duduk, salah satu anggota badannya atau semuanya? Gimana ini? Hah? Apa? Semua. Iya. Orang enggak ada duduk pantatnya saja. Masa pantatnya ke bawah, badannya di atas? Aduh, sudah paham atau belum ini? Atau sekarang contoh lain lagi. Akala. Apa artinya akala? Telah makan. Muta'addi atau bukan? Ya? Kenapa? Karena salah satu anggota badan dia enggak suap nasi seluruh badannya. Antum paham ini? Yang makan hanya apanya? Mulutnya. Contoh lain. Khoroja. Khoroja. Songkok hitam. Khoroja. Muta'addi atau bukan? Apa artinya khoroja? Telah keluar. Hah? Tidak. Bukan muta'addi. Kenapa? Karena keluar seluruh anggota badan. Tidak ada orang keluar matanya saja ke sana. Antum paham ini? Jadi kalau dilakukan oleh salah satu saja, bilang langsung. Jangan takut. Muta'addi. Dipahami ini? Berarti kalau susunannya nanti kalau antum bercakap, butuh 3. Ada kata kerjanya, ada subjeknya, ada objeknya. Antum paham kan? Iya. Syariba, contoh terakhir. Syariba. Apa arti syariba kemarin? Hah? Telah minum. Muta'addi atau bukan? Ya? Kenapa? Salah satu anggota badan. Demikian pula kalau terkait dengan panca indera.
maksudnya melihat. Basoro atau nadoro. Ya kan? Telinga, sami'a. Tadi kan makan sudah, mulut, minum sudah. Ya kan? Mencium. Sama juga. Cium bahasa Arabnya apa? Hah? Syamma. Itu katakan syamamtu ar-raihata. Saya mencium bau. Dipahami? Sama. Mencium. Demikian pula merasakan. Dari kata daqo. Muhammadun to'aman. Muhammad mencicipi makanan. Jadi butuh 3 kata. Ini semua adalah fi'il apa? Fi'il muta'addi. Ini jenis pertama. Lihat contoh di buku. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Kataba, contoh kataba, doroba, fataha, alima, daqo. Paham ya? Yang jelas jangan terbatas pada contoh di buku. Ini hanya contoh saja. Antum harus pahami ciri-cirinya supaya antum langsung kenal. Oh ini namanya. Yang kedua lawannya ada namanya fi'il lazim. Lawan dari fi'il muta'addi adalah fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek, lawannya. Kalau contoh di papan, doroba fi'il muta'addi itu ja'a. Ja'a, telah datang. Telah datang. Namanya orang datang. Salah satu atau semua badannya? Salah satu atau semua badannya? Semua. Berarti dia fi'il muta'addi atau lazim? Yang sekarang ini. Cuma ada 2 jenisnya. Fi'il lazim. Iya. Yang tidak butuh pada objek. Contoh, dahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Qa'ada Yusufu. Yusuf telah duduk. Baro'a Yusufu. Yusuf telah sembuh dari sakitnya. Semua ini contoh untuk fi'il apa? Lazim. Ciri-cirinya. Yang namanya lawan dari yang pertama. Berarti cirinya pasti lawannya juga. Lihat ciri-cirinya. Tidak bisa bersambung dengan domir ha. Dan dilakukan oleh seluruh badan. Tidak bersambung dengan domir ha. Dan dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh seluruh badan. Jelas ini? Semua yang dilakukan oleh seluruh badan. Maka sudah. Itu lazim. Bukan muta'addi. Selesai. Lihat contoh. Contohnya adalah di situ. Dahaba. Kok ada. Baro'a. Tadi ada di contoh di atas itu. Kemudian koma, berdiri. Khoroja, keluar. Paham ya? Jelas ini? Selesai. Pembagian kedua. Fi'il ditinjau dari butuh atau tidaknya kepada objek. Maka dia terbagi 2. Ada namanya fi'il muta'addi. Ada namanya fi'il apa? Lazim. Selesai. Sekarang lagi. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Nah, sekarang inilah yang pembahasan yang panjang. Karena dilihat dari lafadznya, semua fi'il itu kalau dipandang dari lafadznya, maka ada 22. Maka ada 22 lafaz. Ana akan tulis dulu di papan. 22 itu. Setelah itu kita langsung baca yang ada di buku. 22. Supaya memudahkan. Nanti kita bagi kertasnya. Ada sudah ditulis dalam satu kertas 22 ini. Dipisah. Nanti akan dibagi insyaallah.
Jadi fiil auzan al-fiil, wazan fiil. Wazan fiil. Para ulama bahasa, alhamdulillah kita di zaman sekarang ini tinggal belajar, hafal saja, tidak perlu lagi meneliti. Kalau ulama-ulama dulu mereka teliti. Fiil, kalau dilihat dari lafadznya, tidak akan pernah lepas dari 22 lafadz. Yang mana 22 ini terbagi menjadi beberapa. Pertama ada 3 asli, 3 mujarrad. Yang kedua ada 4 ya asli, 4 mujarrad. Yang ketiga ada 3 ya mazid. Kemudian yang keempat ada 4 mazid. Iya. 3 mujarrad kalau dilihat bersama fiil madinya, fiil mudhari dan madinya, dia ada 6 bab. Ada 6 bab. 4 asli itu dilihat dari fiil madinya, demikian pula mudharinya, cuman ada 1 bab. Sementara 3 yang ditambah padanya, dia terbagi 3. Ada 3 yang ditambah 1, ada 3 yang ditambah 2, ada 3 yang ditambah 3. 4 tambahan ini terbagi 2, ada 4 ditambah 1, ada 4 yang ditambah 2. Iya. Ini tadi sudah 3 asli 6, 4 asli 1, 3 ini sekarang. 3 yang ditambah 1 itu wazannya ada 3 bab. 3 yang ditambah 2 itu wazannya ada 5 bab. 3 yang ditambah 3 wazannya ada 4 bab. 4 yang ditambah 1 wazannya ada 1 bab. 4 yang ditambah 2 wazannya ada 2 bab. Kalau antum jumlah 6 tambah 1 7 tambah 3 tambah 5 berapa? 15 tambah 4 tambah 1 tambah 2 berarti pas. Jumlahnya 22. Ini sudah diteliti. Dipahami nih. Ini sudah diteliti. Nah, sisa ini kan ada 6. Ada 6. 6 ini terbagi 3. Terbagi 3 dilihat dari madinya. Iya. Karena madi huruf pertama semuanya di fathah. Huruf terakhir juga di fathah. Huruf tengahnya beda. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Iya. Kalau dia fa'ala, fi'il mudhari'nya ada 3. Makanya dia jadi 6. Nanti fi'il mudhari'nya ada 3. Huruf pertamanya semuanya di fathah. Huruf keduanya semuanya disukun.
Huruf terakhirnya semuanya di dhammah. Sebelum terakhir yang beda. Ada yang di dhammah, yaf'ulu, jadi fa'ala yaf'ulu. Ada yang di kasroh, fa'ala yaf'ilu. Ada yang di fathah, fa'ala yaf'alu. Paham ini? Jadi 3. Ini 1, 2, 3. Ya. Kemudian kalau dia fa'ila, maka dia terbagi 2. Kalau dia fa'ila. Dia bukan 3. Beda yang pertama 3. Fa'ila fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya ada 2 saja. Bisa huruf pertamanya sama, semuanya fathah. Keduanya sama, semuanya sukun. Terakhirnya dhammah. Ya. Huruf sebelum terakhir. Ada yaf'alu dan yaf'ilu. Jadi kalau fi'il madinya fa'ila, tidak ada yaf'ulu. Dia cuman fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Berarti ini 4, ini 4 ya, ini 5. Kalau fa'ula, dia hanya punya 1 fi'il mudhari, tidak ada 2-nya. Kalau ada kata fa'ula fi'il madinya, maka fi'il mudhari'nya cuman 1 saja, yaitu yaf'ulu. Berarti ini jadinya berapa? 6. Dipahami ini? 4 asli. 4 asli cuman punya 1. Tidak ada 2-nya. Kalau 3 berarti semuanya 6. Paham kan? 4 asli cuman punya 1 bab. Yaitu bab ya fa'lala. Tidak ada 2-nya. Kalau antum dapat kata 4 asli, hanya fa'lala. Bentuknya ini, bentuknya. Contohnya banyak. Damdama, waswasa, dahroja. Paham kan? Jadi hanya 1. Nah, sekarang ini. Tinggal 3 tambah 1. Tadi berapa bab? Ini ada 3 bab. 3 tambah 1 ada 3 bab. Ada af'ala. Ditambah hamzah di awal. Ini yang pertama. Yang kedua, fa'ala. Ditambah huruf sejenis dengan ainnya. Yang ketiga ada fa'ala. Ditambah alif antara ain dan fa. 3 yang ditambah 3, ini tadi ada 5. Ini tadi ada 5. Ada ifta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua ada infa'ala. Ya. Yang ketiga ada if'ala. Kalau ini tambah alif dan ta, kalau ini tambah alif dan nun, kalau ini tambah alif di awal dan huruf sejenis dengan lam. Kemudian ada berikutnya ada tafa'ala. Ini tambah ta, huruf sejenis dengan ain. Dan ada tafa'ala. Ini tambah ta dan alif. Semuanya berapa itu? Hah? Berapa? Berapa? 5. Nah, 3 ditambah 3. Dia cuma ada berapa ini? 4. Ini tidak keluar ya, sudah diteliti. Ada 4. Yaitu pertama, kita katakan istaf'ala. Ya. Istaf'ala. Ini bosnya. Yang terbanyak, karena tidak banyak kata yang di 3 ditambah 3. Yang paling banyak ini istaf'ala. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah if'au'ala. If'au'ala. Yang ketiga adalah if'awwala. Kemudian yang keempat adalah if'ala. Ini 4. Paham kan? Kemudian selesai. Sisa berapa? Sisa berapa? 4 tambahan kan? 4 tambah 1 berapa? 4 tambah 1, 1. Beda ya tambah-tambahnya. Biasanya 4 tambah 1, 5. Ini 4 tambah 1, 1. Jadi 4 tambah 1 cuma 1 saja.
yaitu tafa'lala. Tafa'lala. Yaitu ini fa'lala tadi, fa'lala dia tambah tak saja di awal. Paham kan? Cuma ada satu saja. 4 tambah 2 berapa tadi? 4 tambah 2 berapa? 2. Ini 4 tambah 2 ada 2. Ya, ada 2. Pertama, ya, if'an lala. An lala. Yang kedua adalah if'alalla. Maksudnya hanya dari fa'lala ada tambah if'an lala tambah alif dan nun. Dan if'alalla berarti dia tambah alif dan 1 lam lagi. Tambah alif dan 1 lam lagi. Ini semuanya 22. Nanti di buku akan diceritakan apa tambahannya. Apa tambahannya. Nanti kita akan bagikan kertas sebentar siang. Khusus 22 ini. Ringkasannya. Jadi tidak perlu antum tulis. Ini hanya penggambaran saja. Semua fiil yang antum jumpai di Quran, hadis, Arab gundul ataupun dalam percakapan yang digunakan oleh orang Arab, yang penting fiil, maka tidak akan lepas dari 22 bentuk. 22 wazan. Paham kan? Kalau dia 3, maka tidak akan keluar dari madinya fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau fa'ala, mudhari'nya tidak akan pernah keluar dari yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau dia fa'ila, fa'ila, maka tidak akan keluar dari yaf'alu, yaf'ilu, mudhari'nya. Kalau dia fa'ula, maka pasti mudhari'nya yaf'ulu. Antum bisa paham ini? Tidak akan keluar. Itu sudah dipastikan. Antum dapat pilih ya. Kaburo. Pasti yakburu. Hasuna. Pasti yahsunu. Tidak perlu takut. Tohuro. Pasti yakburu. Antum paham ini? Jelas ini? Sama dengan yang bab 2. Yang fa'ilah. Ini fa'ilah bisa kan yaf'alu, bisa juga yaf'ilu. Hanya saja yaf'ilu ini hanya ada 15 kata di dalam bahasa Arab yang fa'ilah yaf'ilu. Selain itu maka masuk di pertama. Makanya ini hampir tidak ada yang yaf'ilu. Makanya para ulama bahasa bilang kalau antum dapat kata fa'ilah bisa juga dipastikan menjadi yaf'alu fil mudhari'nya. Misalnya antum dapat kata gini. Fariha. Apa fil mudhari'nya? Ya? Yafrohu. Pastikan. Nggak usah pikirkan yaf'ilu. Beda kalau bab pertama. Itu agak sulit. Karena memang kosakata yang masuk padanya sangat banyak. Yang fa'ala. Dapat kata hazina. Apa fil mudhari'nya? Hazina. Buat seperti itu. Tambah huruf ya. Dia fathah. Kedua sukun, harokatnya diambil persis. Hazina. 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 Alima. Alima. Amila. Syariba. Syariba. Sami'a. Sami'a. Kataba. Lain. Itu kan bukan fa'ilah. Antum paham ini? Bisa buat lagi yak tabu. Dipahami ini? Paham ya? Kemudian kalau 3 tambah 1 sudah tidak keluar dari af'ala, fa'ala, fa'ala. Kalau antum dapat ini 3 bentuk. Dapat kata. Kemarin ada yang bertanya, gimana cara kita tahu ini tambahannya di sini? Ini bentuknya. Kalau ada bentuk af'ala, fa'ala, fa'ala, ini pasti 3 tambah 1. Sudah diteliti. Dan tambahannya sudah tahu. Kalau af'ala tambahannya pasti hamzah. Fa'ala tambahannya sejenis dengan ainnya. Fa'ala tambahannya adalah alif. Dipahami ini? Misalnya antum dapat kata misalnya. Dapat kata jahada.
Apa aslinya ini? Kan begitu. Pastikan huruf tambahannya mana? Huruf tambahannya mana? Alif. Apa fungsinya kita tahu ini tambahan-tambahannya? Karena kalau kita lihat kamus di asli, bukan yang ada tambahannya. Kalau lihat kamus di mana? Di kata aslinya, bukan pada kata yang ada tambahannya. Paham ini, Mubad? Yakin? Yakin ya? Jadi mudah saja. 3 asli 6. 4 asli 1. 3 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 1. 4 tambah 2, 2. Sudah? Coba tanpa lihat papan. 3 asli. Langsung sebut jumlahnya. 3 asli. Apa? 3 asli. 3 asli. 4 asli. 4 asli. 3 tambah 1. 3 tambah 1. Hah? 3 tambah 1. 3 tambah 2. Ini pas ya. 3 tambah 2, 5. Tadi tidak pas. Ini tambah-tambahnya aneh ini ya. Ini bukan seperti sekolah SD ini. Iya, ini sudah kelas tinggi. Iya. 3 tambah 1. 3 tambah 1. Hah? 3 tambah 2. 3 tambah 3. 4. 4 asli tadi berapa? 4 asli. 4 tambah 1. 4 tambah 1. 4 tambah 1. 4 tambah 2. Tes. Antum. Saya suruh pakai songko nasional. Kita tes hafalannya ini. Nggak lihat apa-apa. Nggak boleh ekor matanya ke sana. Ah. Siap. 3 asli. 3 tambah 1. Ah? Apa? 3 tambah 1, 4. Nah, ulang. 3 asli berapa? 6. 3 tambah 1. 3 tambah 2. 3 tambah 3. 3 asli. 4 asli. 4 tambah 1. 4 tambah 2. 2. Mudah berarti? Sebelah sini. Nah, itu paling ujung. Yang enggak pakai songkok. Mati nih. Iya. Hah? 4 asli. 4 tambah 1. 4 tambah 2. 3 asli. 3 asli. 1. Enggak. 3 asli. Berapa? Fa'alayaf ulu, fa'alayaf ilu, fa'alayaf alu, fa'ilayaf alu, fa'ilayaf ilu, fa'ulayaf ulu. Berapa itu? Belum. Coba hitung ulang. Antum dengarkan. Ada fa'alayaf ulu, fa'alayaf ilu, fa'alayaf alu, fa'ilayaf alu, fa'ilayaf ilu, fa'ulayaf ulu. Berapa? Berapa? Mas 6. Sudah hitung baik-baik. Berapa? Li? Berapa? Antum orang mana? Makassar. 3 asli. 6. 3 tambah 1. Tuh. Apa dia bilang? 7. Hah? Berapa? 3. 3 tambah 2. 5. 3 tambah 3. 4. Dipahami ini? Terakhir, sebelah sini. 4 asli. 3 asli. 4 tambah 1. Intip sedikit ya.
Iya. 4 tambah 1? 1. 3 tambah 1? Intip ya. Hah? Gampang, Ji. Kan cuma angka, bukan wazan. 3 tambah 1? 3. 4 tambah 1? Iya. 4 tambah 2? 2. Setelah lihat ya. Iya. 4 tambah 1, 4 tambah 2 tadi berapa? 2. 3 tambah 2? 3 tambah 2? 3 tambah 2? Hah? 5. 3 tambah 3? Inilah dia aneh-aneh ini tambahnya ini. 3 tambah 3? 4 bab. 4 tambah 3? Coba. Enggak ada. Iya. Kan fiil itu paling sedikitnya adalah 3. Ini fiil paling sedikit. 3 huruf. Paling sedikitnya fiil itu 3 huruf. Paling tingginya fiil itu berjumlah 6 huruf. 6 huruf. Paham ini? Sehingga kalau 3 ditambah paling tinggi tambah 3. 4 kalau ditambah paling tinggi tambah 2. Kenapa? Karena harus ujungnya berapa? 6. Tidak ada 7. Kalau 4 tambah 3 jadinya berapa? 7. Maka nggak mungkin ada. Ini fiil. Paling sedikit hurufnya 3. Dan paling banyak hurufnya berapa? Berapa? 6. Sudah diteliti. Bentuknya 22. Sudah diteliti. Kita tinggal hafal. Kalau antum dapat, oh ini bentuknya. Paham kan? Dapat langsung. Lihat, kita baca di buku. Ini di buku panjang. Itu di papan pendek saja karena sudah diringkas. Di buku kan disebutkan tambahannya di mana. Dan bentuknya ada yang muta'addi, ada yang lazim. Jadinya lebih panjang daripada yang di papan. Iya. Lihat, fiil ditinjau dari lafadznya. Fiil ditinjau dari lafadznya. Pertama, di buku ingat lebih lengkap. Karena ini untuk pelajaran ilmu, bukan ringkasan. Lihat pertama, fiil mujarrad. Ada namanya fiil mujarrad. Tadi ada istilah di sana. Ada mujarrad, ada mazid. Apa artinya mujarrad? Apa artinya mazid? Itu juga harus ditahu dulu. Karena itu istilah sorof. Fiil mujarrad. Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya adalah asli. Tidak ada tambahannya. Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya adalah apa? Adalah apa? Asli. Tidak ada tambahannya. Masih asli semuanya. Dia terbagi 2. Fiil mujarrad terbagi 2. Karena cuma ada asli 4 dan asli berapa? Asli 3 dan asli 4. Tidak ada asli 5 pada fiil. Tidak ada. Terbagi 2. Pertama ada namanya fiil mujarrad sulasi. Fiil mujarrad sulasi. Mujarrad artinya asli, sulasi artinya 3. Berarti asli 3. Itu istilahnya. Jadi pertama mujarrad sulasi. Fiil mujarrad sulasi adalah apa yang fiil madinya 3 huruf asli. Jadi yang dilihat di fiil madinya. Karena kalau mudhari sudah ada tambahan huruf. Paham ya? Jadi apa yang fiil madinya adalah 3 huruf apa? Asli. Langsung antum bilang ini fiil mujarrad sulasi. Atau kadang mereka bilang sulasi mujarrad. Sama saja. Sama saja. Iya.
Fi'il mujarrad sulasi. Jika dilihat dari fi'il madinya, maka hanya ada 3 wazan. Jika dilihat dari fi'il madinya hanya berapa wazan? 3 wazan, yaitu fa'ala, fa'ila, fa'ula. Sudah diteliti. Kalau ada fi'il madi 3 huruf, maka bacaannya fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Tidak ada yang lain. Namun, jika dipasangkan dengan fi'il mudhari'nya, maka semuanya jadi 6 bab. Paham ini? Jika dipasangkan dengan fi'il mudhari'nya, maka semuanya jadi berapa bab? 6 bab. Bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Ini yang pertama. Ini yang paling banyaknya. Kosakata dalam bahasa Arab yang terbanyak adalah fa'ala yaf'ulu. Bahkan sebagian ulama bahasa mengatakan kalau antum dapat kata fa'ala, terus antum tebak fi'il mudhari'nya yaf'ulu, tidak salah. Karena ini terbanyak. Masalahnya yang fa'ala yaf'alu khusus huruf tenggorokan. Ain atau lamnya. Itu masalahnya. Kalau fa'ala yaf'alu khusus nanti akan dibahas di buku. Khusus huruf tenggorokan saja. Ain atau apa? Lamnya. Yang keluar dari tenggorokan. Itu ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, goin, sama kho. Ini yang fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'ulu bebas. Huruf tenggorokan ataupun bukan. Bisa fa'ala yaf'ulu. Antum bisa pahami ini? Ini kata terbanyak dalam bahasa Arab. Yaitu di fathah pada fi'il madinya. Fa'ala. Di fathah ain pada fi'il madinya. Fa'ala. Dan di dhamma pada fi'il mudhari'nya. Yaf'ulu. Ingat, yang dibahas itu hanya ainnya saja. Karena yang berubah ainnya. Yang berbeda itu harokat apanya? Ainnya saja. Huruf tengahnya. Lam ainul kalimah. Contoh. Kataba yaktubu nasoro yang suruh ada yakudu koroja yakruju akhoda yakudu. Ini semua contohnya. Ini hanya sekedar contoh ini. Yang jelas wazan pertama ini. Fa'ala yaf'ulu. Apa wazan pertama? Apa wazan pertama? Ulang. 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 Contoh, kataba. Buah fi'il mudhari'nya kataba. Nasoro. Qa'ada. Kharaja. Akhoda. Datangkan kata-kata lain. Qatala. 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 Demikian pula yang lain. Masih banyak kata yang masuk di sini. Bab ini juga penting. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Ini namanya rinciannya. Di samping wazannya, kita juga bahas maknanya. Karena nanti antum akan terjemahkan kata ini. Dan antum akan pakai. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Ada yang muta'addi. Apa itu muta'addi tadi? Butuh pada objek. Contoh, Nasoro Yusufu Kholidan. Yusuf telah menolong Khalid. Yang kedua ada yang lazim. Apa tadi arti lazim? Apa artinya lazim? Tidak butuh pada objek. Contohnya, kharaja Yusufu. Yusuf telah keluar. Sudah ya? Bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Ini fa'ala yaf'ilu. Yaitu di fathah ain pada fi'il madinya. Dan di kasroh pada fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu. Contoh. Doroba yadribu jalasa yajlisu. Gosala yaksilu. Golako yagliku. Ini contohnya. Yang penting sekarang ini antum tahu babnya. Bahwa fa'ala bisa yaf'ilu. Paham kan? Coba lapatkan. Fa'ala yaf'ilu. Doroba. Langsung buat fi'il mudhari'nya. Doroba.
jalasa, bosala, bolako. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Sama semuanya. Ada yang muta'addi. Apa tadi muta'addi? Supaya lengkap di pikiran. Butuh pada objek. Ciri-ciri tadi muta'addi. Bisa bersama dengan domir. Ha. Terus. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Itu harus diingat. Muta'addi contoh. Doroba Yusufu Kholidan. Yang kedua bisa lazim. Tidak butuh pada objek. Contohnya. Jalasa Yusuf. Yusuf telah duduk. Paham ya? Berikutnya. Bab berikutnya. Bab 3. Dari fiil yang 3 asli. Fa'ala yaf'alu. Ini bab khusus untuk fa'ala yaf'alu. Tidak sembarang kata yang masuk di sini. Tidak sembarang kata yang masuk di sini. Bisa dibalik papannya? Iya. Ini bab 3 fa'ala. Perhatikan. Fa'ala yaf'alu. Yaitu di fathah ain pada fiil madinya dan mudhari. Sama-sama ainnya. Fa'ala yaf'alu. Sama-sama ainnya di apa? Di fathah. Perhatikan di situ pernyataan berikutnya. Tapi dengan syarat. Kata-kata yang masuk dalam bab ini ada syaratnya. Huruf ain atau lamnya. Huruf ain atau lamnya harus salah satu dari huruf tenggorokan. Yaitu huruf ain, goin, ha, kho, hamzah, ha. Anu paham ini? Ada berapa huruf? Ada berapa huruf? 6. Jadi ini bab. Sempit sekali ini bab. Bab yang ketiga. Yaf'alu. Dari fi'il madhi fa'ala. Dipersyaratkan. Kata yang masuk dalam bab ini. Harus ain. Ini huruf ainnya. Atau lam. Ini lamnya. Adalah huruf apa? Yang keluar dari tenggorokan. Yang mana kalau antum belajar tajwid, tenggorokan itu terbagi 3. Ada tenggorokan paling bawah, ada tenggorokan paling tengah, ada tenggorokan paling atas. Paham gak ini? Yang belajar tajwid pasti tahu itu. Iya. Tenggorokan paling bawah yang keluar padanya 2 huruf. Yaitu hamzah dan ha. Tenggorokan di tengah yang keluar juga 2 huruf. Yaitu ha sama apa? Ain. Tenggorokan paling atas yang keluar juga 2 huruf. Yaitu kho sama goin. Dipahami nih? Kata fa'ala. Dia akan berwazan yaf'alu kalau ain atau lamnya. Salah satu dari huruf ini. Dipahami nih? Misal antum dapat kata dahaba. Ada huruf tenggorokan? Ada huruf tenggorokan? Di mananya? Ain atau lam? Ain atau lam? Maka bisa yadhabu. Anda paham? Ini saja yang diurus. Karena yang lainnya sama semua harokatnya. Makanya di kamus dia hanya tulis begini. Di kamus Munawir, hati-hati. Fathah di atas garis. Maksudnya yaf'alu. Yadhabu. Kalau dia tulis dhamma berarti yaf'ulu. Kalau dia tulis kasro berarti yaf'ilu. Karena yang berubah dalam fi'il mudhari hanya harokat ain saja. Coba antum buka kamus Munawir. Begitu kaidahnya, begitu dia tulis. Karena huruf pertama pasti fathah, huruf kedua pasti sukun, huruf terakhir pasti dhamma. Yang selalu berubah ini.
huruf ain. Ainul kalimah. Makanya yang ditulis di kamus hanya ainul kalimah. Dipahami nih? Sekarang, qoro'a. Ini contoh ini tadi contoh di ain. Sekarang contoh di lam. Qoro'a. Yak. Ini kan u. Kemudian dia tulis di atas garis fathah. Apa maksudnya? Ainnya di fathah. Berarti dibaca apa? Yak. Yak. Ro'u. Pertanyaannya. Apa huruf tenggorokan? Ain atau lamnya? Paham gak ini? Huruf tenggorokan. Di mana? Di lam. Maka terpenuhi dia yaf'alu. Tapi kalau ana bilang qatala, bisa enggak fi'il madinya yaqtalu? Fi'il mudhari'nya. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Itu yang Makassar. Qatala, bisa enggak fi'il mudhari'nya yaqtalu? Bisa. Kenapa? Karena tidak ada huruf tenggorokan. Betul? Di mananya? Huruf tenggorokan di mana nih? Tidak tahu. Maksudnya di ain atau lam. Karena sebentar ada kata misalnya khoroja. Khoroja. Ada huruf tenggorokan? Khoroja. Ada huruf tenggorokan? Ada. Berarti bisa enggak? Yakhroju. Bisa enggak? Hah? Itu yang Makassar. Bisa enggak khoroja yakhroju? Ada huruf tenggorokannya itu, saudara? Kho. Bisa enggak yakhroju? Bisa atau tidak? Jawab cepat. Hah? Bisa atau tidak? Ucapkan. Bisa atau tidak? Itu saya mau bilang bisa, tidak. Mana lagi orang Makassar? Siapa orang Makassar? Lagi? Mana lagi? 2 aja. Oh banyak, 3, 4. Siapa lagi? Antum. Nah, khoroja. Bisa nggak yakhroju? Ada huruf tenggorokan, saudara, hati-hati. Kenapa? Ada huruf tenggorokan. Apa alasannya? Karena fi'il mudhari'nya di fa. Karena huruf tenggorokannya di fa. Kan syaratnya kan huruf tenggorokannya di mana? Di ain atau lam. Makanya dia tidak bisa. Dia masuk di yang pertama. Khoroja yakhruju. Makanya khoroja di kamus dia tulis dhamma di atas garis. Yakhruju maksudnya. Dipahami? Dipahami ini? Kalau orang takalar siapa? Tidak ada. Takalar. Jeneponto? Tidak ada juga. Wah, kenapa tidak diterima Jeneponto ini? Yeah. Bantai? Bulukumba? Tidak ada. Orang Maros? Pangkep? Pangkep kita tes. Ya, pangkep. Saya bilang ini pangkep. Iya. Ada kata ini pangkep. Kata ba. Bisa enggak yaktabu di patah ainnya? Apa? Yang kau sembarang. Hah? Tidak bisa. Apa alasannya? Tenggorokan di ain dalam kalimat. Karena tidak ada huruf tenggorokan. Kan ini syarat. Ini bab sudah diteliti. Tidak semua kata bisa masuk.
ada syaratnya. Dipahami ini bab? Selesai. Kita selesaikan sampai 5 ya, sampai 6 ya. Baru istirahat. Iya, sisa sedikit lagi. Bab berikutnya, lihat dulu maknanya, lihat. Contoh. Contoh di buku Qura'a ya, Qura'u, Sa'ala ya, Sa'alu, Dahaba ya, Dahabu, Fatahayab, Tahu. Lihat, semuanya ada huruf apanya? Ada huruf apanya? Tenggorokannya. Iya, bab ini dari sisi makna terbagi dua. Ada yang muta'addi, butuh pada objek. Pokoknya begitu terus. Karena nanti ada yang tidak butuh pada objek. Bab ini, ada yang butuh pada objek, contoh, Fataha Yusufu al-Baba. Yang kedua lazim, tidak butuh pada objek. Contoh, Dahaba Yusufu. Iya. Gampang sekali. Karena untuk membedakan muta'addi sama lazim, sudah lewat pembahasannya. Iya kan? Berikutnya, babat. Fa'ila yaf'alu. Ini Masya Allah, untuk fa'ila, itu hampir dipastikan dia yaf'alu. Karena fa'ila yaf'ilu diteliti hanya ada 15 kata. Antum paham ini? Hampir dipastikan. Kalau antum dapat kata fa'ila, ucapkan saja yaf'alu. Tidak perlu takut. Apapun hurufnya, tidak ada syaratnya harus huruf tenggorokan atau bukan dada. Yang penting fa'ila yaf'alu. Yaitu di kasroh ain pada fi'il matinya dan di fathah pada fi'il mudhari'nya. Contoh, alima ya'lamu, amila ya'malu, syariba yashrabu, fahima yafhamu, sami'a yasma'u, amina ya'manu, awira ya'waru, fariha yafrahu. Bab ini dari sisi makna terbagi dua. Ada yang muta'addi butuh pada objek, contoh, syariba Yusufu al-ma'a. Yang kedua ada yang lazim, tidak butuh pada objek, contoh, awirol kalbu. Anjing itu buta sebelah matanya. Bab 5, fa'ula yaf'ulu. Kalau antum dapat fa'ula, pastikan yaf'ulu. Tidak perlu lihat kamus. Tidak perlu lihat kamus. Kalau fa'ula, kalau ada fa'ula, pastikan yaf'ulu. Tidak perlu lagi ada lambang dhamma atau fathah atau kasroh. Karena dia cuma punya satu fi'il mudhari. Dia cuma punya berapa fi'il mudhari? Satu. Yaitu yaf'ulu. Tidak ada duanya. Yaitu di dhamma pada fi'il madhi dan mudharinya. Dan bab ini datang hanya khusus pada sifat-sifat akhlak. Ini yang membuat kosakata yang masuk di fa'ula yaf'ulu sangat sedikit. Karena hanya terkait dengan akhlak, baik ataupun buruk. Terkait dengan apa? Akhlak, baik ataupun buruk. Iya. Khusus pada sifat-sifat akhlak yang selalu bersama seorang. Itu syaratnya, bukan yang kadang ini, kadang itu. Enggak, yang selalu. Bahkan Masya Allah, di antara keanehan yang anak pernah jumpai faedah bab ini, bisa antum ubah fa'ala atau fa'ila ke fa'ula. Yang penting orangnya selalu bersifat dengan sifat itu. Misalnya doroba. Apa artinya doroba? Apa? Telah memukul. Doroba Zaidun. Zaid telah memukul. Tapi kalau dia selalu memukul, sudah jadi sifatnya. Boleh antum buat dengan wazan ini. Menjadi doruba. Paham Mubar? Mubar selalu ketawa. Misalnya. Apa bahasa Arabnya ketawa? Dohika. Kalau selalu bisa diubah ke fa'ula. Ini keunggulannya. Kalau sudah jadi sifatnya. Bisa menjadi apa? Dohuka. Antum paham ini? Jelas ini? Ini keunggulan wazan ini. Kalau itu sudah menjadi akhlak, bisa ke fa'ula. Bisa ke fa'ula. Contoh, karuma yakrumu, syarupa yashrupu, aduma ya'adumu, hasuna yahsunu, tahuro yatuhuru. Bab ini
hanya bermakna lazim. Berarti kalau antum buat kalimat tidak akan pernah ada kata objeknya. Karena bab ini hanya apa? Hanya lazim penggunaannya, tidak pernah muta'addi. Jelas ini? Tidak pernah apa? Muta'addi hanya lazim, tidak butuh pada objek. Contoh, hasunal amalu karuma yusufu syarufa khalidun. Selesai. Bab terakhir. Bab 6 untuk 3 huruf asli. Fa'ila yaf'ilu. Bab 6. Bab terakhir untuk 3 asli. Fa'ila yaf'ilu. Ini yang paling sedikit. Kenapa dia paling terakhir? Karena paling sedikit. Yaitu dikasroh pada ain, pada fi'ain, pada fi'il madinya dan fi'il mudhorinya. Bab ini sedikit didapat dalam bahasa Arab. Saya ulangi, bab ini sedikit didapatkan dalam bahasa Arab. Bahkan disebutkan pada kata yang sahih, yaitu tidak ada huruf mu'talnya, tidak ada huruf waw, alif atau ya. Hanya ada 2 kata pada kata yang sahih, yaitu hasiba yahsibu dengan naima yan'imu. Hanya ada 2 kata ini yang hurufnya lepas dari waw, alif, ya. Itu pun telah dikatakan bahwa yang benarnya 2 kata ini masuk dalam bab 4. Maksudnya naima yan'amu, hasiba yahsabu. Masuk di bab 4. Iya, kalau begitu habis. Kalau dikatakan pula dia masuk di bab mana? Bab 4. Iya. Dan bab ini dari sisi makna terbagi 2. Nanti di kitab buku berikutnya akan disebutkan 15 kata yang masuk di sini. Di sini kan sebagai pengenalan saja. Sebagai pengenalan bahwa hanya sedikit kata yang masuk di sini. Itu pun dikatakan yang masuk di sini sudah masuk juga di bab 4. Bab asalnya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Tapi dari sisi mana terbagi 2? Ada yang muta'addi. Apa artinya muta'addi? Apa artinya muta'addi? Butuh pada objek. Contoh, hasiba yusufu kholidan akiron. Lihat, bahkan di situ ada 2 objeknya. Ada 2 objeknya. Yang kedua ada yang lazim, tidak butuh pada objek. Contoh, wasiqo yusufu bi kholidin. Contoh, wasiqo yusufu bi kholidin. Bi kholidin kan bukan objek. Karena itu pakai huruf jar, bi. Ciri-ciri objek itu di fathah. Ciri-ciri objek itu apa? Di fathah. Jelas ya? Ini selesai 3 asli. Kita cukupkan dulu. Insya Allah setelah duhur nanti jam 2 baru kita lanjut di bab berikutnya. Insya Allah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, gini kaidahnya. Kalau dia masuk di fa'ala yaf'alu, pasti huruf tenggorokan. Tapi tidak semua yang huruf tenggorokan pasti fa'ala yaf'alu. Paham maksudnya? Jadi semua kata ya, kalau dia mau masuk di fa'ala yaf'alu, harus huruf tenggorokan. Tapi tidak semua huruf tenggorokan masuk di fa'ala yaf'alu. Dipahamin? Kata yang masuk harus begitu. Tapi tidak semua kata yang huruf tenggorokan pasti ke situ. Enggak. Yang masuk saja harus huruf tenggorokan. Saya kira mungkin bertanya saudara. Dia angkat garuk kepala. Hah, siapa mau bertanya? Sudah, selesai. Untuk cara mengetahui fi'il misalnya fa'alayat itu. Kalau tadi fa'alayat itu kan dengan pembatasan yang huruf tenggorokan. Kalau fi'il yang lain
Kalau untuk, maksudnya yang fa'ala saja ini ya. Karena kalau fa'ila pasti yaf'alu. Sedikit dianggap ilu. Kalau fa'ula pasti yaf'ulu. Kan begitu. Yang repot adalah yang fa'ala. Nah, kata mereka, lihat ke kamus. Itu cara yang tetap untuk sekarang. Di zaman kita ini. Jadi ada dua cara sebenarnya. Itu pun hanya fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu. Dua itu. Kalau fa'ala yaf'alu kan huruf tenggorokan. Fa'ila pasti yaf'alu. Fa'ula pasti yaf'ulu. Kan begitu. Untuk fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, cara sekarang ini yang ditetapkan, lihat kamus. Sekarang ini. Karena ada dua cara untuk mengetahuinya. Pertama, lihat kamus. Yang kedua, tinggal sama orang Arab. Dipahami ini? Nah, kita tetapkan sekarang ini apa? Lihat kamus. Makanya di kamus itu tadi, hanya lambang. Dhammah, fathah atau apa? Kasrah. Bisa nanti di tes-tes lihat kata kamus Munawir. Kalau Mahmud Yunus, enggak. Dia tulis fil mudhari'nya. Kamus Munawir yang sesuai dengan kamus Arab. Kamus Arab kan dia hanya tulis itu. Dan ini yang ditulis mudhari itu hanya 3 huruf. Adapun 4, 5, 6 enggak. Karena dia dibuat sesuai kaidah. Ada kaidahnya. Ada cara buat. Dipahami? Berarti hanya 2 wazan saja. 2. Fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu huruf tenggorokan. Fa'ila pasti yaf'alu. Kecuali 15 kata. Paham gak ini? Itu pun dikatakan masuk di bab 4. Fa'ula pasti yaf'ulu. Untuk paham ini? Terus yang anak katakan tadi, ada tadi yang anak isyaratkan. Kalau antum dapat fa'ala, bukan huruf tenggorokan. Antum tebak, tidak ada kamus misalnya. Antum tinggal di pedalaman, tidak punya kamus. Tidak disalahkan kalau antum tebak fa'ala yaf'ulu. Karena itu terbanyak. Tidak disalahkan. Paham ini? Ada lagi? Mutlak, tidak bisa. Bisa kalau antum ubah ke bentuk lain yang membuat dia menjadi butuh. Misalnya, fi'il lazim yang tidak butuh pada objek, supaya dia butuh, wazankan dengan wazan yang ditambahkan 1 huruf. Af'ala. Wazankan. Atau tambahkan huruf jar pada maf'ulnya. Misalnya antum tadi bilang kan, kharaja Zaidun al-fasla. Paham kan? Tambahkan huruf jar. Kalau tidak ada pasti dia sudah hilangkan huruf jarnya. Karena huruf jar bisa hilang. Salah kalau dia tidak ada huruf jarnya. Atau tidak ada yang dihilangkan. Misalnya kalau dia bilang begini, kharaja Zaidun al-fasla. Kalau dia langsung katakan seperti itu, salah. Kalau dia ucapkan, kharaja Zaidun minal fasli. Benar. Zaid keluar dari kelas. Atau kharaja Zaidun al-fasla. Dia masuk karena dihilangkan huruf jarnya. Min. Ada tapi dia tidak lafadzkan. Boleh juga. Tapi itu bahasa tinggi itu saudara. Iya. Asalnya tidak boleh. Nanti boleh, misalnya gini, antum gini. Antum mau bilang, Zaid mengeluarkan kitab. Tidak boleh antum katakan begini, kharaja Zaidun kitaban. Zaid keluar kitab. Tidak boleh. Boleh antum ubah wazannya, kalau antum tidak mau tambahkan huruf jar. Antum bilang, roja Zaidun kitaban. Artinya langsung berubah. Zaid mengeluarkan kitab. Paham caranya? Jadi ubah wazannya. Menjadi kata yang ditambahkan 1 huruf. Nanti kita akan dapatkan di buku-buku berikutnya. Karena ini pengenalan. Pertanyaan lagi 1 terakhir. Kalau masih ada. Kalau tidak ada kita tutup.
Satu terakhir mungkin, kapan selesai? Kapan saya tutupin? Tidak ada yang bertanya begitu? Alhamdulillah kita tutup. Hah? Sudah mau kita tutup. Hah? Tadi kan salah satunya bisa bersambung dengan domain hak. Apakah hanya terbatas domain hak saja dan tidak ada domain hak mana? Bisa, kan hak toh? Hak itu kan bisa. Ha, bisa. Hu, bisa. Huma, bisa. Hum. Yang penting yang bersambung dengan fi'il itu haknya. Maksudnya dia tanya, apakah harus ha saja? Apakah anda bisa ha yang ada alif setelahnya? Paham kan? Bisa, yang penting ha. Paham kan? Itu untuk pemula dulu. Nah. Baik, kita tutup. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi nanti jam 2 setelah zuhur. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.